Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Edukasi Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini Edukasi akan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan PPPK dan pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, kita simak bersama videonya. Kabar baik, inilah profesi tenaga honorer yang otomatis jadi ASN PPPK di 2023. Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023, pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, inilah profesi tenaga honorer yang otomatis jadi ASN PPPK di 2023. Pemerintah Indonesia akan mengangkat jutaan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada akhir November tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa kepastian status kepegawaian dan memberikan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi PPPK 2023. Diangkatnya mereka tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terrealisasi paling lama tanggal 28 November tahun ini. Pengalihan menjadi ASN PPPK 2023 dilakukan kepada 2 tenaga honorer yang tercatat dalam data Kemenpan RB. Lalu, tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, dan tenaga honorer lainnya. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Serta tidak ada pengurangan honor bagi tenaga honorer yang diterima saat ini. Kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran dan menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani menjelaskan bahwa Kemendikbud membutuhkan 601.286 formasi ASN PPPK guru untuk tahun 2023. Jumlah ini dibutuhkan untuk penuntasan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Sebelumnya, cari tahu terlebih dahulu terkait tantangan dalam implementasi pengangkatan PPPK 2023. 1. Pengangkatan PPPK 2023 akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan PPPK memiliki kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas sehingga dapat bekerja lebih profesional dan fokus pada tugas-tugas yang diemban. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Selama ini, tenaga honorer seringkali bekerja dengan status yang tidak jelas dan gaji yang rendah. Dengan pengangkatan sebagai PPPK 2023, mereka akan memiliki kepastian status kepegawaian yang jelas dan mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan jabatan dan pengalaman kerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan keluarga mereka serta mendorong mereka untuk bekerja lebih produktif dan berkualitas. 3. Mengurangi jumlah tenaga honorer yang bekerja tanpa jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa tenaga kerja harus memiliki jaminan sosial yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan pensiun. Namun, tenaga honorer seringkali bekerja tanpa jaminan sosial yang memadai. Dengan pengangkatan sebagai PPPK 2023, mereka akan mendapatkan jaminan sosial yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jangka panjang. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2023 diharapkan dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan PPPK memiliki status kepegawaian yang jelas dan memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan diri yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, PPPK dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. 5. Tantangan dalam implementasi pengangkatan PPPK 2023.
Meskipun pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2023 memberikan banyak manfaat, tetapi tetap saja terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan anggaran. Pengangkatan sebanyak 2.360.363 tenaga honorer menjadi PPPK 2023 membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan kualitas SDM. Sebagian besar tenaga honorer merupakan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah. Maka, berikut adalah daftar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPK pada 2023. 1. Tenaga pendidik. 2. Tenaga kesehatan. 3. Penyuluh pertanian. 4. Tenaga administrasi. 5. Tenaga kebersihan atau office boy. 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. 7. Tenaga honorer lainnya. Pengangkatan menjadi ASN PPPK 2023 ini bersifat otomatis, sehingga tidak melewati proses seleksi. Para tenaga honorer tersebut memiliki hak yang sama diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari pemerintah terhadap tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa kepastian status. Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa Pak? Bukan Pak Prianto, Pak Prianto. Sebentar saya Pak. Paling 2 menit, 3 menit lebih, nggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan. Misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan sebagainya. Ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Prianto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di Undang-Undang
ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberitakan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah, di prakteknya nggak nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu. Sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini, meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang, dan seterusnya. Nah, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai not catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, Silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. 13 orang yang menyampaikan pandangan masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan.